cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku, Indonesiaku. Halo kawan jelajah Maki Ungu. Kalau di 2 episode sebelumnya, gue bercerita ke teman-teman Ungu mengenai perjalanan gue sepanjang jalan dari Jakarta sampai ke Rinjani. Di episode ini dan yang akan datang, gue akan berbagi cerita mengenai perjalanan gue dari sudut pandang gue dalam catatan-catatan harian gue yang kita rangkum dalam Jejak Cerita Maki yang akan tayang di net setiap hari Sabtu 22.30. Jumpa di sana. Yuk! Ini sebenarnya ide gue lama sih, nggak udah 4-5 tahun terakhir ini. Gue tuh kan sering keliling Indonesia, keliling ya beberapa negara di Asia, di dunia juga sama band gue gitu kan. Sebagai orang yang seneng riding, seneng naik gunung, seneng trekking, seneng outdoor lah. Gue tuh suka mikir, aduh kalau ada waktu lebih lama gue bisa explore lebih banyak gitu teorinya kan. Perjalanan kayak gini tuh, ya gue analogi gue selalu ngeband ya. Ini kan basically lu ngeband nih sama rider, partner rider gue, partner hiking gue. Ya Om Didi udah jauh lah riding sama gue, udah dari 2016 kita udah kemana-mana gitu. Ya istilahnya kan gue pengen ngerjain apa yang gue suka lah. Contoh kayak ngeband tuh kan sebenarnya awalnya hobi ya. Tapi kayaknya hobi tuh kalau diseriusin, kalau dikulik yang bener, kalau dipikirin caranya bisa jadi sesuatu yang produktif lah kasarnya gitu. Itu udah hampir 2-3 tahun yang lalu waktu gue touring sama Om Didi. Surabaya apa kemana gitu. Terus dalam perjalanannya gue ketemu Fatik, ngobrol-ngobrol, nyamber juga tuh sama dia. Sedikit masih tersanjung mungkin bahasanya, bahwa sesuatu yang gue omongin bersama beberapa teman 3-4 tahun yang lalu, akhirnya jadi kenyataan. Dan baru sadar bahwa tanggung jawab untuk melaksanain sampai selesai ini nggak sederhana juga. Sekarang tugasnya tinggal menyelesaikan agenda kita dengan hasil sebaik-baiknya, insya Allah. Nanti di Lombok. Semuanya aman, semuanya selamat, semuanya safe, semuanya happy, semuanya enjoy. Karena tujuan perjalanan itu kan nyari cerita, nyari happy, nyari komunitas, nyari pertemanan. Pleasantly surprised, gue ada tempat kayak gini di Kerawang dan gue rasa pilihan bagus buat orang-orang yang malas jalan jauh-jauh untuk cari tempat istirahat. Tapi again, gue perlu istirahat sekarang karena gue capek banget dan besok pagi banget mulainya karena agak jauh kita ke Majalengka sekitar 6 jaman kalau nggak salah. See you tomorrow. Mari ke sit. Ini emang cita-cita gue lama, pengen explore, pengen travel, pengen adventure, pengen. Dan kalau travel gue emang larinya ke outdoor sih ya. Jenis lain lah, suka eksplorator. Nggak cuma naik gunung, nggak cuma riding. Cuma mungkin tema ini sekarang naik gunung sama riding ya. Mungkin next time ada tema diving. Tapi selama itu nge-explore outdoor gue sangat amat tertarik. Jam 4 ini kita janjian sama suster di puskesmas. Kalau nggak kita nggak boleh naik gunung ya. Kok kita? Lu. Kita, gue kali. Apa namanya? Dayeuh Luhur. Dayeuh Luhur. Yang jalannya wadaw banget. Di sini ada makam sesepuhnya Sumedang. Ya gitu teh ya. Iya. Tanya, Namina. Mbah Jaya Perkasa. Jaya udah jaya. Nah, biasanya ziarahnya itu bulan Maulid. Bulan Maulid. Gimana tuh di atas sana? Di sini rame banget. Di atas. Kebayang zaman dulu makamannya gimana ya? Nah, dulu sebelum jalan ini bagus, orang jalan kaki dari Iya bawah. makanya. Kita dari Kerawang tadi, baru setengah jalan sih.
Ini baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Dari total durasi 7 jam riding ya paling baru 4 jaman lah. Ya. Hujan lagi, basah lagi. Ya, makanya juga jalan-jalan bulan Desember ya. Namanya rezeki kan dikasih, alhamdulillah. Ya orang bilang udah tua lah segala macam. Gue nggak tahu apa ya. Gue juga namanya juga nyoba ya ngetes. Tapi rasanya ini, insya Allah gue siap. Dan yang penting sebenarnya mental sih. Kalau gini-gini ini mental. Pengalaman gue tinggal jalanin aja. Jangan kebanyakan mikir juga sih. Kalau too much thinking malah overthinking malah paralisis nanti jadi. Kita udah sampai ke Desa Argamukti di kaki Gunung Ciremai. Kita mau istirahat di tempat ini untuk persiapan besok pagi pendakian Ciremai. Pendakian pertama di trip ini. Perjalanan hari ini cukup bervariasi. Kita dari ngelewatin 2 waduk Jatiluhur sama Jatigede. Plus tadi ada trek seru di Dayuh Luhur. Mungkin kalau anak sepeda tahu jalur 5 cm di Bromo ya. Ini kayak jalur 5 cm-nya motor gitu loh. Jalurnya tipis, nggak lebar, paling nggak nyampe 5 meter kayaknya. Kiri kanannya jurang dalam. Akhirnya ketemu hujan hari ini. Tadi pas menyampe sini kita ketemu hujan di bawah, di ujungnya Jatigede ya. Tapi ya nggak apa-apa, kembali lagi itu tadi part of the experience-nya jalan bulan Desember pasti ketemu hujan. Cuma mudah-mudahan besok pas pendakian nggak ada hujan. Ini jamnya udah mestinya gue tidur, tapi gue belum packing karena Fatik belum datang. Fatik belum datang karena nggak tahu ngapain, ditelepon nggak bisa. Kalau besok telat bukan salah gue ya. Tik, lo kemana? Panjang umur datang dia. Hari ini insya Allah kita mau melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Salah satu tujuan pertama kita di Parikesit Seven Saga. Insya Allah semua udah pada istirahat cukup, persiapan cukup, logistik cukup, fisik aman. Mudah-mudahan pendakian kali ini kita diberikan keselamatan, cuaca cerah, ketinggiannya kalau Gunung Ciremai 3078 meter di atas permukaan laut. Di sini ya selain sama Mas Maki, ada sahabat Mas Maki, Mas Fahmi. Iya, makasih. Saya temenan sama Maki sebenarnya dari TK, tapi waktu itu dia nggak mau kenal. Nggak ada yang dari SMA, kita sama-sama di pencinta alam. Dan sambil berjalan mungkin sudah 30 tahun sering main macam-macam ya, sepeda, hiking juga, outing juga, ngobrol juga ya. Alhamdulillah saya bersahabat lanjut nih sama Maki Parikesit. Jadi hari ini targetnya sampai di bawah sebelum maghrib, Ya. insya Allah. Tapi harus ada cut off-nya jam berapa? Dimanapun kita, mesti balik jam segitu. Jam 2. 7 jam, 6 tambah 7 ya, jam 13, jam 1. Jam 1 jam 2 lah ya. Ya. Jam 2 balik kanan. Sampai dimanapun. Siap. Pertama kali sebulan full, gua jalan dalam arti kata full ngerjain ini doang. Gua yang lain gua stop dulu, even ungu gua stop dulu, even kerjaan gua yang berjalan juga gua stop dulu. Karena kenapa emang this is something yang gue pengen banget kejadian. Mungkin kalau misalnya ini bisa jadi sesuatu yang berkelanjutan malah
menarik banget buat gue untuk terus-terusan di sini sebenarnya. Itu tadi kenapa akhirnya gue ajak aja anak dan istri gue supaya mereka tahu bahwa ini adalah pilihan kegiatan yang iya beresiko, tapi kalau di manage dengan benar bisa menyenangkan dan bisa produktif gitu aja. Stop. Sampai gue mulainya heart rate gue cepet, pelan, manasan. Wah, udah 1 kilo. Pos lagi. 1. Hah? Pos 1 pas ya, 1 kilo ada pos 1 ya. Jadi pos 2 1 kilo lagi gitu. Kayaknya sih. Jalannya kayak gini terus kan? Nah itu gue nggak, kan gue nggak jamin. Nggak jamin ya? Tik, ini buat semua orang nih istirahat. Ya salah satunya sih ini Mas, buat kalau ada yang sakit buat evakuasi dari pos di berapa korban ditaruh di sini. Terus, Enggak, yang lu bilang kemarin tuh apa banjir sih? datang. Yang online apa camping ada di coupling-couplingin tuh. Oh iya Mas, jadi ini khusus saya baru dapat di Ciremai nih. Ciremai ini dia punya SOP khusus untuk pendakian gunungnya. Jadi hampir semua taman nasional udah pakai Simaksi online, booking online. Terus? Nah, tapi khusus Ciremai kita setelah booking online kita dapat notifikasi. Terus? Notifikasi untuk kita berkemah atau nenda gitu loh. Oke. Maksudnya notifikasi apa tuh? Notifikasinya kita diinformasikan kita dapat ngecamp di pos berapa. Selanjutnya kita pun dapat coupling. Jadi ada camping ground besar itu ada nomor-nomor. Oh, di nomorin di atas. Ya, di atas ada. Terus kalau misalnya lu dikasih pos 4 tapi lu ngos-ngosan di pos 3 gimana? Iya. Nah, itu insidental. Baru di Ciremai tuh kayak gitu tuh? Iya, baru di Ciremai yang netapin coupling camping kita berkemah atau bertendanya. Ya memang ngasih pengertian ke mereka, istri gue mana gue susah-susah gampang lah ya. Tapi kan karena gue kasih lihat bahwa kita ini secara tim semua aspek kita coba cover lah ya. Si safety-nya, si teknisnya, si production-nya, si logistiknya. Merah. Ini yang merah. Terus Tiap garis ini berubah berapa meter nih? konturnya 25, 1800, 100, 100. 100. Jadi kita sekarang Waktu ke atas ini landai. Landai. Dibandingin sama yang barusan Tadi kita ya, jalanin, iya, iya. tadi kan tinggi. enggak Bahkan kilo pertama, nah ini yang dari pos tadi andai banget. landai. Jadi malahan yang kita hadapi nanti gampang. Landai. Landai. Jangan ngomong gampang. Oh ya landai. Agak curam. Habis itu landai. Landai, renggang. Terus itu Rapet. kita masih jauh nggak ke atas? Kita sekarang udah bentar lagi pos 2 ya. Kalau dari rata-rata pendaki mungkin kita sekitar 3 sampai 4 jam ya. Sampai Kalau atas? misalnya kita lihat yang tektok gitu. Itu 3 sampai 4 jam ke atas. Ini speednya bener nggak nih? Apa kelamaan kebanyakan ngobrol ya? Kalau menurut saya enggak sih. Enggak. Ini malah lebih cepet. Makanya perkiraan saya segitu. Aduh, GR banget gue. Padahal gue udah ngos-ngosan tadi. Kita sekarang tinggi berapa nih? Sekitar 1.800. 1.800. Kita naik ke 3.000. Ya, naik ke Masih ada 3.000. 1.200 lagi. Ya. Ya, jalan lagi. Oke, siap. Let's go. Gue salut sama teman-teman karena dalam waktu yang sesingkat ini kita bisa bikin perencanaan yang solid kalau gue bilang ya. Semua aspek ketutup lah. Kita bawa rescue, kita bawa medik, kita bawa program director, kita bawa content director. Jadi ya kan 50% dari apapun kan persiapannya. Sudah pasang.
Kita udah nyampe pos 4 ya Kang? Iya, udah nyampe pos 4. Ini yang tadi dibahas di bawah ya, di sini udah dikapling-kaplingin ya? Ya, untuk tempatnya memang udah di kapling-kapling. Jadi kalau kita daftar Simaksi online, otomatis dapat kode booking sama nomor kapling. Jadi di Simaksi online itu kita bisa nyebutin dong mau camping atau mau TikTok itu disebutin nggak? Iya. Saya kerja di perusahaan telekomunikasi saat ini, dan di situ macam-macam sih tugasnya. Palu Gada tujuannya mendigitalisasi masyarakat Indonesia. Saat ini tugas utamanya kita sempat diskusi soal pengolahan sampah plastik ya. Itu kayaknya bisa didigitalisasi juga. Jadi kita bisa bikin pool penjemputan sampah plastik, terus pakai apa ya yang saat ini lumayan trendy itu IoT ya, Internet of Things gitu. Kita bisa kasih otomatisasi bahwa ini pool sampah plastiknya udah penuh, silakan pick up, nanti pick up. Tapi nanti kita harus kolaborasi sama pengolah sampah plastiknya ya, bagaimana dia mengkonvert itu untuk jadi barang lain yang berguna. Selamat datang di Simpang Apuy. Hamparan alam luas membentang di jagat khatulistiwa. Harum tanahmu, hijau warnamu, takkan pernah terlupakan. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali duduk di sini menutup hari dan mati. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati sampai suatu saat nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesia. Alhamdulillah, gunung pertama kita sampai puncak. Agak terlambat, sekarang jam 3:30, mestinya jam 2. Jadi kita harus segera turun supaya nggak kemalaman sampai bawah. Nanti ku akan tetap di sini. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Indonesiaku, Indonesiaku, Indonesiaku. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Maki berserta rombongan
yang sudah bisa hadir di SD kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas Maki di sekolah kami ini tetap ada kemajuan untuk kedepannya. Di desa kami ini mayoritas penduduknya adalah petani. Tidak heran di sini juga bisa dijadikan agrowisata yang mana ada potensi dua wisata yaitu pendakian Gunung Ciremai dan Curug Muara Jaya yang mungkin banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar, baik wisatawan lokal, nasional, bahkan internasional yang suka mendaki pendakian wisata ekstrim yaitu ke pendakian Gunung Ciremai. Perpustakaan untuk SD di sekolahan ini bisa bermanfaat karena semua ilmu itu bermula dari pengen tahu itu paling gampang dengan membaca kita bisa membuka pintu dunia untuk pengetahuan apa aja. Ini calon-calon orang besar semua ada di sini, insya Allah. Calon menteri, calon dokter, calon insinyur. Silakan, mudah-mudahan perpustakaan ini bisa menjadi bagian dari pembelajaran kalian semua ke depannya nanti, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak waktunya, terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada. Indonesia.